حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, qauluhu syaitan. Asyaitan yutlaqu ala kulli mutamarridin atin minal jinni wal ins. Lafaz setan itu diberikan atau dilontarkan kepada setiap orang yang mutamarrid, yang suka membangkang, suka memberontak. Atin yaitu sangat durhaka. Utu itu adalah sangat durhaka, dari kalangan jin dan manusia. Ini menunjukkan memang setan itu ada dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, apa itu ayatnya yang terkait dengan ini? Nah, itu penafsiran yang benar, sahih. Minal jinnati wan nas, maksudnya adalah yang membisik dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Itu penafsiran yang benar dari penafsiran, dari dua penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Cuma kita ingin lafaz yang lebih jelas lagi, yaitu apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah telah kami bangkitkan kepada setiap nabi itu, apa? Yaitu musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia, yang mana mereka itu membisikkan kalimat-kalimat yang dihiasi untuk menipu manusia. Tapi sahihnya di sini bahwasanya setan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Qal min syatana idza ba'ud. Dikatakan syatana apabila dari lafaz syatana artinya adalah jauh, yaitu apa? Libu'tihi an rahmatillah, karena dia itu jauh dari rahmat Allah. Atau disebutkan dalam Ibnu Mandur, libu'tihi anil haq, karena dia terlalu jauh dari kebenaran. Au min syata yashitu idza halaka wahtaraq. Apabila dia itu jauh binasa dan terbakar. Dia terbuat dari api dan dia akan dibakar oleh api juga, karena kejahatan dia. Itu untuk yang jin, untuk manusianya nanti akan menyusul juga. Dan ada penafsiran yang lain. Syaitan boleh jadi artinya adalah apa? Adalah tola fisyar, karena syaitan artinya adalah hablun tawil, yaitu tali yang panjang. Maksudnya adalah tola fisyar, terlalu berpanjang-panjang di dalam kejelekan. Wa fi hadzal hadis fadlu ayatil kursi. Di dalam hadis ini ada keutamaan ayat Al-Kursi. Wa idzamu manfaatiha, dan agungnya manfaat ayat kursi itu. Wa ta'sirihal azim. Bagusnya taksiriha atau taksiruha ya. Idzamu taksiriha, tapi setelah itu ada azim lagi. Ataukah dia ma'tuf kepada fadlu? Wa ta'siruha al-azim, dan yaitu kesan dia yang sangat besar, fit taharruzi minasyaiton, di dalam berjaga-jaga dari setan. Maka kalau kita tidak hafal ayat-ayat yang, dan memang tidak diwajibkan untuk kita itu menghafal ayat-ayat yang khusus untuk meruqyah, ayat-ayat yang terkait dengan setan yang disebutkan oleh para sebagian ulama di dalam apa itu surat As-Saffat misalkan, dan yang lain-lain. Dan memang tidak perlu itu, kita malah jadi pusing sendiri nanti ayat-ayat yang dikhususkan itu oleh sebagian ulama. Cukup kita membaca ayat yang terbaik ini, ayat yang paling utama yaitu ayat kursi, dan surat yang terbaik yaitu Fatihatul Kitab. Kita baca dengan penuh keyakinan dan penuh pemahaman. Itu lebih kuat daripada ayat-ayat yang disebutkan secara khusus oleh para ulama untuk mengusir setan tanpa ada dalil yang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kadang kita malah bingung, habis ini harus ini, habis ini harus ini, kita bingung. Dan itu sering dipraktekkan, dan malah akibatnya apa? Tidak menyebabkan hati kita khusyuk terhadap kandungan ayat-ayat tersebut. Terkadang kita lupa itu ketika menyebutkan itu, terutama ketika setannya juga bicara untuk mengganggu kita, mengganggu konsentrasi orang yang membaca. Maka cukup kita baca ini diulang-ulang, ayat kursi diulang-ulang, kemudian juga Fatihatul Kitab diulang-ulang, atau surat-surat yang
yang Rasulullah SAW tansis untuk mengusir setan dan mengusir sihir itu, muawwidatan. Itu cukup diulang-ulang. Baik. Qal wa dzalika lima istamalat alaihi minal ulumi wal ma'arif. Yang demikian itu dikarenakan dia itu mencakup ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan. Walidzalika idza qara'ahal insan indal ahwali syaitaniyah. Kalau perbedaan antara al-ilm wal ma'rifah disebutkan oleh Ibnul Qayyim beberapa sisi di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Baik, tapi nggak perlu kita bahas sekarang. Intinya adalah apa? Ma'rifat itu diantaranya adalah sesuatu yang sebelumnya kita sudah tahu, tapi kemudian boleh jadi kita terlupakan. Lafadznya setelah kita ingat kembali, lafadznya araf tuh. Tapi kalau ilmu ini seringkali adalah sesuatu yang baru. Baik. Karena itulah apabila seseorang itu membacanya ketika ada keadaan-keadaan setan, seperti apa, barangkali ada orang yang terbang, nggak apa kita bacakan tuh, biar dia jatuh tuh. Ya dia belum boarding pass juga ngapain terbang-terbang. Seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam ketika orang-orang sufi itu yang mengaku wali Allah mulai terbang-terbang dan sebagainya. Syekhul Islam masuk ke majelis itu, dibacakan ayat kursi, langsung berjatuhan. Kalau mereka adalah wali Allah, kenapa kalah dengan Syekhul Islam dengan ayat kursi itu? Baik. Dan juga seperti yang disebutkan Syekhul Islam juga di dalam kitab beliau Al-Furqan baina auliya'i syaitan wa Al-Furqan baina auliya'i rahman wa auliya'i syaitan. Ketika apa itu? Ketika beliau atau sebagian sahabat beliau itu sedang duduk-duduk di bawah pokok, tiba-tiba pokok itu bicara, "Assalamualaikum ya waliullah." Wah. Terus ngajak bicara begini. Kemudian sebagian pokok bilang, "Oh, kalau saya adalah pokok ini. Faedah saya demikian." Terus pokok yang satu bilang gitu juga. "Oh, saya adalah bunga ini dan faedah saya demikian." Maka tapi Syekhul Islam atau sebagian dari sahabat beliau tidak tertipu dengan itu. Tahu bahwasanya ini dari setan. Langsung apa? Membacakan ayat kursi, langsung semuanya diam. Lari setannya. Nah, kalau para makhluk-makhluk yang tadi yaitu dari kalangan apa itu sufi, saya memang wali Allah ini. Pokok-pokok pun langsung bicara dengan saya, memuliakan saya, mudah ditipu. Sebagaimana juga disebutkan oleh Syekhul Islam sering kejadian itu untuk beliau atau sebagian murid beliau, tapi beliau tidak menyebutkan secara terang-terangan. Ketika sedang duduk-duduk itu tiba-tiba di atas kepalanya ada beberapa burung datang. "Wahai wali Allah, ambillah saya untuk Anda berikan makan kepada para fuqara." Nah, itu kalau para orang-orang sufi langsung hatinya jadi besar. Oh, ini saya sudah sampai tingkat seperti Nabi Sulaiman diajak bicara oleh burung-burung dan sebagainya. Padahal itu semua adalah dari setan. Seandainya itu betul-betul dari Allah, dibacakan ayat kursi nggak jatuh itu dan nggak hilang dan sebagainya. Makanya sebagian para syekh sufi yang derajatnya jauh lebih tinggi dari tokoh sufi zaman-zaman sekarang, banyak yang justru malah bertaubat di hadapan Syekhul Islam, mengaku keliru dan sebagainya. Yang mereka itu dapat taufik dari Allah Ta'ala. Ketika berdebat dengan Syekhul Islam, kalah hujahnya dari segala sisi. Kemudian mereka mengatakan, "Tapi saya sampai tingkat mampu terbang dan begini. Ini adalah dari Allah." Kemudian Syekhul Islam mengatakan, "Coba Anda ingat baik-baik. Seringnya Anda mampu terbang itu ketika Anda bernyanyi atau membaca Al-Quran." "Ya, seringnya ketika saya bernyanyi," kata Syekhul Islam. "Lagu-lagu itu, nyanyian itu adalah Quranus Syaitan. Jelas setan akan suka dan membuat Anda mampu untuk naik dan sebagainya." Kemudian Syekhul Islam tanya, coba nanti Anda lihat itu, ketika Anda dibawa terbang oleh setan, coba baca ayat kursi. Ketika Anda terbang, silahkan baca ayat kursi. Dan dia coba lagi, memang dia terbang. Terus dia baca ayat kursi, jatuh dia. Terus dia bilang Syekhul Islam, "Iya, saya jatuh." Maka Syekhul Islam bilang, kalau itu dari Allah, dibacakan ayat kursi, nggak perlu Anda jatuh. Tapi itu dari setan, setannya lari. Terus dia tobat. "Oh iya betul, ini berarti dari setan." Adapun orang-orang yang lain, kebanyakan sufi, mereka tidak tobat dengan itu semua. Kenapa? Karena memang mereka ibadahnya adalah untuk mencari karomah. Niatnya adalah untuk mencari keajaiban, bukan untuk ibadah kepada Allah. Kalau niatnya murni ibadah kepada Allah dan tahu, ini bukan dari Allah semacam ini, niscaya mereka akan tinggalkan itu. Kita niatnya mencari Allah, bukan mencari keajaiban yang datang dari setan. Sementara orang-orang yang niatnya rusak, mereka akan paham ini memang dari setan, kita tahu. Tapi mereka menipu masyarakat. Banyak kisah-kisah itu disebutkan Syekhul Islam. Syekhul Islam bilang, seandainya kisah ini saya sebutkan semua, pengalaman-pengalaman itu dan dialog saya dengan
dengan para tokoh-tokoh sufi itu, niscaya ini akan ditulis berjilid-jilid kejadian itu. Dan banyak tokoh-tokoh sufi yang bertobat di hadapan Syekhul Islam. Kalau sekarang dikasih nasihat gitu, kalaupun kalah akan mengatakan, kamu Wahabi. Nggak ada niat untuk tobat, itu nggak ada. Karena memang niatnya sudah jelek, niatnya mencari keduniaan. Tayyaqal bisidqin abtalatha. Kalau seseorang itu membaca ayat kursi ketika melihat kejadian-kejadian yang datang dari setan tadi, lafaz ahwal kalau disebutkan oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah seringnya maksudnya adalah ajaib, keajaiban-keajaiban. Dia membaca dengan jujur, maka dia pasti akan ayat kursi tadi akan membatalkan keajaiban dari setan tadi. Nah, ini sebagai jawaban dari iskal, kerumitan sebagian ikhwah kita. Kenyataannya kita lihat para bomo itu dan juga para syekh-syekh sufia itu, mereka juga membaca ayat kursi, mereka juga membaca la ilaha illallah, tapi mereka mampu terbang. Jawabannya di sini. Mereka tidak membaca dengan jujur, mereka sekedar membaca, tapi niatnya bukan karena Allah. Maka ayat tadi benar-benar tidak memiliki kesan apapun. Bahkan ini akan menjadi semakin menipu masyarakat. Dan ini memang dibongkar oleh para ulama, bahwasanya kenyataannya para bomo itu, tapi yang menisbatkan diri kepada Islam, kalau di hadapan orang-orang yang sedang meminta sesuatu kepada dia dohirnya membaca ayat-ayat, juga membaca sholawat ini, sholawat itu. Tapi nanti kalau dia masuk ke bilik pemujaan, dia baru akan memanggil nama-nama setan dan mengagungkannya. Nah, masyarakat tidak paham ini. Para ulama yang membongkar itu disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Nah, manakala para sufi tahu bahwasanya yang dengan seizin Allah mampu membongkar kejahatan mereka adalah ahlus sunnah, maka mereka berusaha memerangi ahlus sunnah dengan lakop-lakop yang membuat masyarakat tidak suka itu. Oh, ini Wahabi dan sebagainya. Padahal kenyataannya setan lari dari Wahabi. Lari dari apa? Dari para Wahabiyah. Tapi kalau dengan para sufi-sufi itu setan malah mendekat, merasa sesuai. Berarti siapa yang lebih layak untuk diikuti jalannya? Jawabannya ma'ruf. Baik. Qal mithlu man yadkhulun nar bihalin syaitani. Seperti orang yang masuk ke dalam api, tapi bukan dengan karamah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim misalkan, atau yang dimiliki oleh siapa? Bukan Abu Idris, siapa satunya lagi itu? Abu Muslim Al-Khawlani yang dibakar, tetapi Allah Ta'ala menyelamatkan beliau, tidak terbakar. Tetapi bihalin syaitani, dengan keajaiban yang datang dari setan. Au yuhdirul muka wa tasdiyah, atau dia menghadirkan siulan dan tepuk tangan. Wa tanzilu alaihi syayatin, dan setan pun turun kepada dia karena memenuhi keinginan setan, maka setan pun datang. Wa tatakallamu ala lisanihi kalaman la yu'lam, dan manakala setan sudah masuk ke badan orang itu, dia berbicara dengan lisan orang tadi, tapi dengan pembicaraan yang tidak dikenal, dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal oleh masyarakat di wilayah itu. Wa rubbama la yufqah, dan terkadang dan boleh jadi tidak dipahami, memang dengan bahasa yang lain, bahasa yang mengandung pengagungan kepada setan dan sebagainya. Wa rubbama kasyafa ba'dul hadirin bima fi qalbih, dan boleh jadi orang ini yang sudah dimasuki oleh setan, dia menyingkapkan dari hati orang-orang yang hadir di situ apa yang ada dalam hatinya. Engkau adalah si fulan, engkau sedang menginginkan ini, dan seterusnya itu. Orang mengira, oh ini karomah dari Allah, seperti yang diberikan Allah kepada Rasulullah ketika kejadian Fathu Makkah itu. Tapi itu dari Allah, sementara orang ini adalah dari setan, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Setannya dialog dengan apa? Dengan setan yang menyertai orang tadi, sehingga mudah untuk tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, dan dia pengen apa, atau dia menyembunyikan rahasia apa. Orang yang tidak paham, oh ini karomah, padahal ini adalah kerjasama antar korin. Tayyqa ila ghairi dzalika minal ahwali syaitaniyah, sampai kepada perkara-perkara yang lain, yaitu dari ahwal syaitaniyah. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahid Bali, walaupun beliau akidahnya akidah baik, untuk adapun masalah manhaj beliau kita tidak tahu, tapi akidahnya akidah salafiyah. Cuma beliau yang terkenal suka mengobati jin dan sebagainya itu di wilayah Timur Tengah itu. Jadi beliau cerita bahwasanya, dan sampai sekarang kita tidak tahu apakah manhaj beliau bagaimana, tapi
cara akidahnya akidah salafi. Jadi di suatu kampung itu terkenal ada seorang bomo yang dia itu rajin membacakan membacakan surat Yasin kepada apa? Kepada Al-Qur'an. Al-Qur'annya digantung, yaitu mushaf. Dibacakan surat Yasin, kemudian orang ini mengatakan, hendaknya engkau berpusing ke kiri, dia berpusing ke kiri. Hendaknya engkau berpusing ke kanan, berpusing ke kanan. Maka orang menganggap, oh dia adalah waliullah. Karena dia membacakan apa? Membacakan surat Yasin dan sebagainya itu. Nah, kemudian Syekh Abdul Wahid ini bilang ke temannya, orang itu dia apa? Di tanah lapang. Jadi dohirnya adalah ini bukan suatu tipuan, orang lihat ini. Maka Syekh nyuruh orang itu, si sahabatnya ini duduk di kerumunan orang di agak jauh. Pelan-pelan bacakan ayat kursi, banyak-banyak tapi pelan-pelan. Nah, kemudian beliau menantang untuk orang ini membacakan itu lagi, bacakan surat Yasin dan pusing-pusing lagi. Nah, orang yang lain merasa heran, ini perkara yang ma'ruf di kalangan kita, beliau biasa tiap hari berbuat itu, kenapa ditantang lagi? Maka Syekh mengatakan, sudah, coba buat lagi. Mulai dia baca surat Yasin, kemudian dia suruh mushafnya itu pusing ke kanan, diam mushafnya. Pusing ke kiri, diam juga. Orang pada heran, kenapa sekarang tidak taat mushafnya itu? Terus diulang-ulang juga tidak mampu. Nah, kemudian Syekh membongkar ini adalah dari setan. Kalau ini dari Allah, niscaya dia akan mampu melakukan itu. Tapi ketika dibacakan ayat kursi oleh temanku yang di sana, ternyata setannya lari dan dia tidak mampu melakukan itu. Nah, taulah mereka bahwasanya ini bukan karamah dan bukan pula ini dari kehebatan surat Yasin ternyata. Tapi itu adalah dari setan saja. Enggak disebutkan, cuma disebutkan akhirnya apa, orang ini lingkup sudah. si apa bumunya itu. Baik. Kemudian beliau menyebutkan fa ahlul ahwali syaitaniyah tansorifu anhum syayatinum idza dzukira indahum ma yatruduha. Orang-orang yang memiliki keajaiban-keajaiban yang datang dari setan, setan akan lari dari mereka ketika disebutkan di sisi mereka ayat-ayat yang mengusir setan-setan tadi. Mislu ayatil kursi, seperti ayat kursi. Asyara ila dzalika Syekh Taqiyuddin fi kitabih Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Ini diisyaratkan secara panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Furqan itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.